Milih, ada kamu ada di pihak konsumen. Laporin nih doktif, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air. Mohon maaf ini videonya saya skip ya, karena banyaknya masyarakat yang mengirimkan video ini kepada saya. Nah, adapun video ini melihatkan bahwasanya doktif menyarankan kepada saya untuk melaporkan dia. Tapi saya ingin juga pastikan di sini kapasitas saya untuk melaporkan doktif sementara ini memang legal standingnya belum ada ya. Tapi kalau nanti ada klien ataupun mitra yang memang menjadi klien saya, ya secara tidak langsung saya harus bergerak profesional untuk melakukan upaya hukum. Nah, adapun yang di belakang itu jaga lambe ya, itu teriak-teriak menyampaikan nama-nama saya, tapi tidak memahami daripada substansinya. Nah, makanya disinilah kesempatan ini saya sampaikan kepada Anda, fokus aja kepada kepada endorse. Nah, coba lihat di PT-nya Jaga Lambe ya, yang di belakang itu. Pokoknya kalau sudah direview sama doktif, dijamin tidak overclaim. Nah, berarti kalau brand-brand yang lain yang belum pernah direview sama doktif, ya dianggapnya overclaim, dianggapnya menyalahi aturan. Nah, hati-hati juga kepada masyarakat Indonesia yang lain, khususnya para pelaku usaha, bahwasanya ya memang haruslah melalui doktif. Kalau usaha Anda akan aman, usaha Anda akan tentram, usaha Anda akan laris dan laku. Nah, karena kalau belum melewati doktif, ya usaha Anda ya dalam tanda kutip lah, silakan saudara-saudaraku sendiri yang akan menjelaskan dan menjawabnya. Dan ingin juga saya jelaskan di sini sedikit lagi terkait dengan PMK nomor 3 tahun 2025. Di situ di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 bahwasanya terkait dengan kode etik sumpah kedokteran kan sudah jelas seperti saudara kandungmu. Dan yang kedua, apabila untuk sumpahnya rekan sejawat itu kalau memang memperlakukan rekan sejawat itu dianggapnya seperti memperlakukan diri kita sendiri yang ingin diperlakukan. Jadi jangan kita menuduh, memfitnah, memframing, menghujat dan seolah-olah kita sendiri yang benar, karena di pasal 4-nya di situ bahwasanya tidak boleh seorang tenaga medis ataupun dokter itu memuji dirinya sendiri. Nah, ini ya ilmu pengetahuan baru. Jadi buat saudara-saudaraku masyarakat Indonesia yang luar biasa cerdas dan baiknya, silakan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Kalau masalah kerugian, dokter membeli produk tersebut sendiri dari uang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf ini videonya saya skip ya Mbak Emma, karena banyak masyarakat yang mengirimkan saya terkait dengan video yang Mbak Emma up di media sosialnya. Nah, jadi maksud tujuan saya menanyakan kerugian doktif apa sih sebagai konsumen. Nah, doktif menjawab bahwasanya dia membeli produk. Oke. Dan ada juga pernyataan doktif bahwasanya dia tidak menggunakan produk DRL ataupun produk tersebut. Nah, ingin juga saya jelaskan di sini kepada saudara-saudaraku semuanya yang baik hati, yang pintar, yang smart, yang cerdas, bahwasanya kalau sebagai konsumen itu dia sudah membeli, dia memakai secara rutin dan berdampak dengan kerugian. Kerugian apa? Kerugian terkait dengan kulit dia ada gosong, ataukah melepuh, ataukah ada bintik-bintik, ataukah lidahnya menjulur, ataukah bibirnya bengkak, ataukah hatinya yang tercabik-cabik. Nah, jadi jangan sampai salah penafsiran juga, yang ada akhirnya cacat nalar berpikirnya, nggak ketemu. Jadi maksudnya poinnya itu, kalau yang ada tenaga medis melaporkan tenaga medis, bukan masyarakat ataupun juga konsumen, karena konsumen yang mana yang dirugikannya. Nah, begitupun juga masyarakat yang mana yang merasa dirugikan. Yang ada tenaga medis melaporkan tenaga medis. Mungkin itu ya saudara-saudaraku semua. Ini badan capek, ingin istirahat sejenak dulu karena sudah seharian mendampingi klien dan juga melaksanakan kegiatan sebagai penegak hukum ataupun sebagai lawyer.
ya, walaupun dihina, disampaikan sama Doktip pengacara pengangguran, tidak ada kerjaan, ataukah nggak terkenal, silakan saja. Mungkin Doktip sudah merasa jumawa, mungkin dia sudah merasa malaikat di dunia ini, karena kalau tanpa adanya dia tidak akan selesai masalah, kalau tanpa adanya dia produk orang tidak akan laris, dan kalau tidak ada dia produk orang akan hancur. Nah, jadi itulah sifat-sifat daripada malaikat atau iblis. Ya, terserah daripada masyarakat Indonesia yang menilai ya. Mungkin itu saja, terima kasih, salam sehat, salam Indonesia.